Rasul berpesan, ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terdapat pada ridha orang tua, dan murka Allah itu pun akan terwujud muncul dari murkanya orang tua. Ustaz, orang tua kami sudah meninggal dunia. Dulu kami jahat dengan mereka. Dulu kami sumpah serapah dengan mereka. Dulu sering kami hardik mereka. Dulu sering kami aniaya mereka. Bagaimana cara untuk hari ini saya minta maaf kepada mereka? Sedangkan kalau saya rindu untuk mencium tangannya yang nampak hanya batu nisan. Sedangkan saat saya rindu untuk mendekap tubuhnya yang nampak hanya kuburan. Bagaimana Ustaz? Solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta. Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai pada detik hari yang berbahagia ini, di mana baru saja kami terima pesan bahwa ada salah satu orang tua dari guru kita bersama, yaitu orang tuanya Ustadz Fakhrul Razi MPD, sudah meninggal dunia dan akan disolatkan setelah solat Jumat nantinya. Artinya bahagia kita hari ini hamba Allah masih diberikan kekuatan, masih diberikan rasa, masih diberikan kesempatan untuk bisa mengantarkan Ramadan lengkap 1 bulan. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang pernah meneteskan air matanya kala Ramadan beranjak pergi meninggalkan umat Muhammad. Seorang nabi yang sangat rindu kepada 1 bulan yang diutus oleh Allah, yang mana kita hari ini berada pada waktu terakhir. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati Bapak Komandan yang sudah hadir bersama kita pada siang yang berbahagia ini, para pengurus Masjid Al-Fitrah Korem, dan seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah kita doakan kepada Allah, semoga semuanya kita akan bersama pula di yaumil qiyamah dalam syurganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berangkat dari sebuah hadis yang diutarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi pernah berpesan, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ard wal malaikah." Apabila datang malam terakhir daripada bulan Ramadan, apa yang disampaikan oleh Nabi? Bakatis samawati wal ard. Langit akan menangis, bumi akan menangis, malaikat akan menangis. Musibatan li ummati Muhammad, menjadi musibah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, ayyu musibah hiya? Apa musibah yang terjadi itu ya Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, dhahabu Ramadan. Ramadan itu telah pergi. Dilanjutkan oleh Nabi, fa inna da'wati fihi mustajabatun was sadaqati maqbulatun wal hasanati mudha'afatun wal azaba marfu'atun. Apa maknanya? Dalam bulan tersebut doa-doa diterima oleh Allah Ta'ala. Dalam bulan tersebut segala sedekah dan investasi yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Ta'ala. Maqbulatun, kata Nabi,
Yang selanjutnya, dalam bulan tersebut kebaikan akan dilipat gandakan. Dan yang terakhir, wal adzaba madfu'un, azab itu akan dicegah dan dihilangkan, dijauhkan dari umat manusia. Pada hari-hari terakhir Ramadan, tadi malam, kalau orang yang punya mata batin, mereka akan menangis sejadi-jadinya, mereka akan mengalirkan air matanya, mereka akan rindu, mereka akan sedih, mereka akan gundah, mereka akan mengeluarkan pertanyaan yang tanpa jawaban. Apa yang mereka tanyakan? Ya Allah, ya Tuhan kami, tahun 1444 ini Engkau berikan kesempatan untuk kami bisa beribadah di Masjid Al-Fitrah Korem. Akankah kami Engkau berikan peluang? Akankah datangnya Ramadan kembali seirama dengan kehidupan kami? Akankah kami bisa sujud di Masjid Al-Fitrah Korem ini pada Ramadan mendatang? Akankah kami bisa solat tarawih bersama jamaah di Masjid Al-Fitrah Korem ini? Ataukah ya Rabb, usai Ramadan ini Engkau jemput saya, kami semua, Engkau jumpakan dengan malaikat Israel. Maka pantas kalau seisi dunia ini menangis, kalau langit menurunkan airnya, kalau bumi itu mengalirkan air matanya, kalau malaikat itu menangis melihat musibah yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala terhadap kehidupan kita hamba Allah. Orang-orang yang punya cahaya iman, orang-orang yang sudah bisa melewati 10, 20 pertengahan Ramadan, mereka sudah diberikan titel muttaqin, mereka sudah diberikan maghfiratan minallah, mereka sudah diberikan itqum minan nar, merdeka dari api neraka. Maka hari ini kalau kita belum tersentuh untuk menangis dan mengalir air mata kita mengantarkan Ramadan, maka belum yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Hamba Allah, ada kawan-kawan kita ataupun di media yang kita lihat, baru saja kami dengar berita yang kita sampaikan di prolog tadinya. Salah seorang ibunda daripada guru kita bersama meninggal dunia. Bukankah mereka berasumsi, besok saya akan pulang kampung? Kenapa? Ingin bertemu dengan orang tua. Besok saya akan sungkeman dengan mereka. Besok akan saya jamah tubuhnya. Besok saya akan minta maaf kepadanya. Tapi belum sampai hari raya Aidil Fitri, Allah berkata lain, meninggal dunia tepatnya pada hari Jumat akhir bulan Ramadan. Kita hamba Allah belum tentu bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Bisa saja hari ini, tahun ini merupakan Ramadan terakhir, karena itu rahasia Allah. Namun ada di antara kita yang sadar hadirnya Ramadan saat Ramadan itu menjelang pergi. Saat pertama Ramadan kita acuh tak acuh, ibadah kita jarang, hadir ke masjid kita tidak sering, bahkan kita alpakan untuk membaca Al-Quran, bersedekah kita jarang. Sehingga pada 10 akhir Ramadan baru kita sadar untuk melakukan ibadah. Namun sayang, Ramadan sudah melambaikan tangan. Hari ini Pak, kalau kita bisa lihat, Ramadan itu sedang berkemas, Ramadan itu sedang mempersiapkan dirinya, Ramadan itu sudah melambaikan tangan untuk beranjak pergi. Orang yang punya mata batin, kala berbuka terakhir nanti sore, dia akan bergumam dengan dalam sekali, menanyakan dan merindukan kedatangan Ramadan. Nabi berpesan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ramadan sudah beranjak pergi, tetapi ada satu kalimat yang diucapkan oleh Nabi, bu'dan liman adraka Ramadan, celakalah bagi orang-orang yang sudah mendapatkan Ramadan, falam yughfarlah, mereka tidak diampunkan dosanya. Salah satu di antaranya adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kita hari ini beribadah, sujud kita sampai bengkak kaki dan keras, sampai hitam dahi kita sujud kepada Allah. Tetapi ada hati yang kita sakiti di desa sana.
Ada hati yang kita titipkan dengan kerinduan. Ada hati yang kita sudutkan dalam kehidupan, yang mereka tidak pernah kita sapa, yang mereka tidak pernah kita tanyakan, bagaimana keadaanmu ya? Bagaimana keadaanmu mak? Sampai 20-30 Ramadan hari ini kita belum pernah menanyakan bagaimana kondisimu. Ustadz, kami kerja di tentara ini tidak bisa pulang kampung. Bukankah kita punya gadget? Bukankah kita punya media? Tanyakan, bagaimana kondisimu mak? Apakah engkau ridha terhadap keadaan diriku? Kita tidak bisa bersama, boleh. Tetapi yakinlah keridhaan mereka yang harus kita cari. Ada hari ini Pak yang saya temukan dengan mata kepala saya sendiri. Menjelang Ramadan itu datang. Karena dia menyanjungi istrinya. Sangat cinta kepada istrinya. Apa yang beliau lakukan? Bang, istrinya berkata, Bang, antarkan mama ke tempat sunyi. Jangan tinggal bersama kita. Kenapa? Karena ini bulan Ramadan akan membuat ketenangan kita hilang. Akan membuat keharmonisan kehidupan kita hilang. Jadi bagaimana? Ambil mamamu mak, singgahkan ke panti jompo. Ada hari ini anak-anak yang tidak sungkan-sungkan. Diambil orang tuanya, digotong bahunya, diantarkan ke tempat yang terisolir dari kehidupan mereka. Kemana engkau antarkan saya? Ke panti jompo mak. Kenapa? Karena engkau akan menghilangkan ketenangan kehidupan kami. Diasuh kita dari kecil hamba Allah, didodoikan dengan kalimat-kalimat doa. Bahkan saat kita sakit tidak pernah kita dengarkan dalam kehidupan sumpah serapah. Saat kita demam tinggi, saat kita menderita kesakitan, tidak pernah kita dengarkan di kalimat orang tua, biarkan anakku mati. Apa yang mereka doakan? Ya Allah, jadikan anak ini sehat dan berikan peluang menjadi penawar dalam kehidupan kami. Bukankah pahit dan getir, pekik dan retir kehidupan orang tua kita saat mengasuh kita, mengandung kita selama 9 bulan, sakit tubuhnya, menderita kehidupannya, tidak pernah tenang hidupnya, sakit tulangnya selama 9 bulan mengasuh kita hamba Allah. Hari ini kita sudah berpangkat, memiliki jabatan yang luar biasa, kita alpakan urgensitas untuk berbakti kepada mereka. Sujud kita, ibadah kita, solat kita, sedekah kita tidak akan ada apa-apanya kalau belum mendapatkan ridha orang tua. Rasul berpesan, ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terdapat pada ridha orang tua, dan murka Allah itu pun akan terwujud, muncul dari murkanya orang tua. Ustadz, orang tua kami sudah meninggal dunia. Dulu kami jahat dengan mereka. Dulu kami sumpah serapah dengan mereka. Dulu sering kami hardik mereka. Dulu sering kami aniaya mereka. Bagaimana cara? Untuk hari ini saya minta maaf kepada mereka. Sedangkan kalau saya rindu untuk mencium tangannya yang nampak hanya batu nisan. Sedangkan saat saya rindu untuk mendekap tubuhnya yang nampak hanya kuburan. Bagaimana Ustaz? Bukankah kita punya lidah untuk melantunkan doa kemaafan kepada mereka? Karena Rasul berpesan dalam hadis yang lain, "Idza mata ibnu Adam", apabila meninggal seorang anak Adam, inqita amaluh, putuslah amalannya, kecuali illa bithalathin, kecuali 3 perkara. Apa itu? Salah satu di antaranya adalah waladun saleh yad'ulah, anak-anak yang soleh yang mendoakan mereka. Maka kalau kita ingin mengabdi kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, perbanyaklah doa kepada mereka. Setelah kita berdoa, langsung Allah ijabahkan, sampaikan kepada mereka, karena kita adalah seorang anak yang tanpa hijab. Maka hari ini hamba Allah, persiapan kita untuk mengantarkan Ramadan, yang besok kita akan dilahirkan oleh Allah Ta'ala layaknya lahir dari orang tua kembali. Tapi ingatlah, salah satu item yang membuat kita tidak diampunkan dosa oleh Allah adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau hari ini kita belum bangun jiwa tersadarkan untuk berbakti dan mengabdi kepada mereka, marilah
selepas pulang dari khutbah Jumat ini, selepas pulang dari prosesi ibadah solat Jumat ini, kita ambil media, kita jenguk mereka, kita berikan kabar kepada mereka. Yakinlah, orang tua tidak membutuhkan jabatanmu, orang tua tidak membutuhkan pangkatmu, orang tua tidak membutuhkan danamu, orang tua tidak membutuhkan uangmu, tetapi yang mereka butuhkan adalah perhatian dan kasih sayangmu. Sebagaimana mereka rawat kita waktu kecil, berikan perhatian kepada mereka saat kita sudah dewasa hamba Allah. Semoga hadis Nabi tadinya tidak termasuk salah satu di antara kita orang-orang yang tidak diampunkan dosa oleh Allah karena pernah durhaka kepada kedua orang tua. Pulang dari sini cari tangannya, pulang dari sini cium tubuhnya, pulang dari sini minta maaf kepadanya, sehingga usai Ramadan kita akan menjadi pribadi yang diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala dan menjadi pribadi yang mendapatkan titel muttaqin. Amin. Amin ya rabbal alamin.